Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada video ini saya akan menjelaskan tentang materi di mata perkuliahan pemrograman berorientasi objek, yaitu eh, materi di pertemuan 2, yaitu tentang metode konstruktor, modifier, akses, dan statik dalam Java. Sebelum itu, saya izin memperkenalkan diri dari anggota kelompok Agapoang dengan anggota yang pertama adalah Alfredo Casevaldano dengan NPM 22311075 dan Intan Cahyani dengan NPM 22311090 dan Eladika dengan NPM 21311051 dan dengan saya sendiri Clinton Banturan dengan NPM 22311057. Oke, kita perhatikan di slide pertama, yaitu metode struktur, modifier, akses, dan statik dalam Java. Nah, Java adalah bahasa pemrograman berbasis objek yang menyediakan berbagai fitur untuk mendukung pengembangan perangkat lunak dengan cara yang efisien. Salah satu elemen penting Java adalah penggunaan metode konstruktor, modifier, akses, dan statik yang menjadi pilar dalam membangun kode yang terorganisir. Nah, untuk slide berikutnya yaitu metode. Metode adalah blok kode yang menjalankan tugas tertentu. Dalam Java, metode digunakan untuk mengorganisir logika pemrograman sehingga lebih modular dan mudah dipahami. Nah, adapun contoh ya contoh kode JavaScript itu bisa kita lihat di dalam gambar yang ada per slide, yaitu tentang public return nama metode parameter, terus kodenya return nilai. Nah, pada gambar ini kita bisa perhatikan kode penulisan tentang metode. Dan untuk slide berikutnya bisa kita lihat jenis metode. Adapun jenis metode yang pertama adalah void method, yaitu tidak mengembalikan nilai. Dan jenis metode yang berikutnya adalah non void method, mengembalikan nilai tertentu. Nah, bisa kita perhatikan di slide tersebut ada gambar kode dari Java, yaitu yang pertama adalah public void cetak nama string system out print nama plus nama, yaitu itu adalah jenis metode yang pertama. Dan public integer tambah int a int b itu a plus b, itu metode yang kedua, yaitu non void tadi. Nah, untuk slide berikutnya kita bisa perhatikan. Nah, slide berikutnya yaitu konstruktor. Nah, konstruktor adalah metode khusus yang dipanggil secara otomatis saat objek dibuat. Nama konstruktor sama dengan nama kelas dan tidak memiliki tipe pengembalian. Nah, adapun jenis konstruktor yang pertama adalah default konstruktor, yaitu dibuat secara otomatis oleh Java jika tidak ada konstruktor yang didefinisikan. Dan yang kedua adalah parameterized konstruktor. Nah, konstruktor ini adalah konstruktor dengan parameter. Nah, bisa kita perhatikan pada gambar di slide ada kode. Nah, pada slide kita bisa melihat gambar dari kode Java, yaitu public kelas buku, string judul, konstruktor dengan parameter public buku, public void. Nah, inilah penjelasan dari jenis konstruktor yang tentang default konstruktor dan parameter konstruktor. Dan untuk slide berikutnya adalah, nah, pada slide ini bisa kita perhatikan yaitu modifier akses. Modifier akses menentukan tingkat kesulitan elemen dalam satu kelas, yaitu kelas atribut,
metode, dan konstruktor. Ada 4 jenis modifier akses di Java. Yang pertama adalah public, yaitu dapat diakses dari mana saja. Yang kedua adalah protect atau dapat diakses dalam packages yang sama atau subclass. Yang ketiga adalah default, tidak ada kata kunci, yaitu dapat diakses hanya dalam packages yang sama. Dan yang keempat adalah private, yaitu hanya dapat diakses dalam kelas yang sama. Adapun contoh dari modifier akses pada gambar di slide kita bisa memperhatikan yaitu public class contoh, dimana pada kode ini dituliskan yaitu public int angka public, itu keterangan dapat diakses dari mana saja. Private angka private, yaitu hanya bisa diakses di kelas ini. Dan public void tampilkan angka, sistem out perintah angka plus angka privat. Nah, gambar dari kode di Java yang ada pada slide tersebut adalah yaitu tentang modifier akses dan beberapa jenis modifier yang bisa digunakan di modifier akses yang bisa digunakan di Java. Dan untuk slide berikutnya adalah static. Nah, static adalah modifier yang menunjukkan bahwa anggota atau atribut dan metode milik kelas bukan milik objek tertentu. Atribut atau metode statik dapat diakses tanpa membuat objek. Nah, biar lebih jelasnya kita bisa perhatikan gambar yang ada pada slide, itu tentang public class matematika, di mana public class static final double PA rank 3 sampai 3,1411, misalnya public static int tambah int a int b return a plus b, panggilan tanpa objek. Nah, inti dari memasuk dari gambar ini adalah yaitu penjelasan yang berkaitan dengan static modifier yang menunjukkan bahwa anggota tersebut milik kelas bukan milik objek tertentu. Nah, untuk slide berikutnya adalah contoh studi kasus atau sistem pengajian sederhana. Kita akan membuat sebuah program sederhana untuk menghitung gaji karyawan. Itu program ini menggunakan yang pertama konstruktor untuk membuat objek karyawan, yang kedua metode untuk menghitung dan mencetak gaji, yang ketiga modifier akses untuk mengatur tingkat akses atribut, keempat statik untuk atribut seperti pajak yang berlaku global. Dan untuk slide berikutnya, nah ini adalah penulisan kode Java ya, di sebuah ini saya tulis di sebuah web penulisan kode Java di Programmis ya. Nah, contoh ini studi kasus penggajian karyawan ini. Inti dari program ini adalah konstruktor itu digunakan untuk menganalisis nama dan gaji pokok karyawan. Dan untuk metode yang digunakan itu hitung gaji bersih untuk menghitung gaji setelah dipotong pajak, dan cetak informasi itu untuk menampilkan informasi karyawan. Dan untuk modifier aksesnya, privat yang pertama adalah privat untuk nama dan gaji pokok, melindungi data agar tidak diakses langsung. Yang kedua adalah public untuk metode agar dapat diakses di luar kelas. Dan yang keempat itu ini program juga menggunakan statik ya. Yang pertama atribut pajak bersifat global untuk semua karyawan, dan metode pajak untuk mengatur nilai pajak. Nah, pada gambar berikutnya, di slide berikutnya kita bisa lihat ya, setelah saya menulis contoh kode pemrograman Java untuk kasus sederhana yaitu penggajian karyawan ya. Nah, di gambar tersebut kita bisa melihat kode tersebut setelah saya run, dan outputnya bisa kita lihat juga di gambar yang ada slide, jelas ya. Informasi karyawan sebelum pajak berubah, nama Andi, gaji pokok yaitu
uh, 5 juta, gaji bersih 4.500.000, informasi karyawan setelah pajak berubah. Nama Andi, gaji pokok 5 juta, gaji bersih 4 juta 4 juta 4 juta 4 ini saya kurang bisa baca ya, ini 3 berarti 4.400.000. Nah, begitulah mungkin contoh kasus sederhana yang bisa saya berikan di contoh kasus sistem penggajian sederhana menggunakan kode Java. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.